Oke, halo, selamat datang teman-teman. Selamat datang di program saya lagi. Hari ini kita akan bahas topik baru, topik setelah UTS, yaitu topik tentang paragraf. Kita akan membahas apa itu paragraf, kemudian jenis-jenis paragraf, dan cara pengembangan paragraf. Ya, kita langsung masuk saja ya. Paragraf merupakan bagian terkecil dari sebuah karangan yang terdiri dari kalimat-kalimat. Meskipun teman-teman mungkin bisa menemukan paragraf yang terdiri hanya satu kalimat, misalnya paragraf di sebuah berita. Namun hari ini kita akan bahas paragraf-paragraf yang biasa kita temukan dalam sebuah karangan akademis atau karangan yang lebih umum selain berita-berita. Karena kalau teman-teman nanti lihat di berita-berita, misalnya Detik News, Kompas.com, teman-teman menemukan bahwa di sana satu paragraf itu terdiri hanya satu kalimat biasanya. Oke, paragraf itu harus bisa disebut paragraf apabila memiliki satu ide pokok, mempunyai kalimat topik dan kalimat pengembang. Jadi cukup khusus ya di sini bahwa paragraf kita kaitkan dengan sesuatu, dengan urutan kata-kata atau urutan kalimat-kalimat yang punya satu topik dan satu kalimat pengembang. Nah, antara kalimat topik dan kalimat pengembang memiliki hubungan kesatuan dan kepaduan. Apa itu hubungan kesatuan dan kepaduan? Kesatuan dan kepaduan itu biasanya kohesi dan koherensi. Kita pakai bahasa Indonesia ini saja ya. Kesatuan adalah sebuah keadaan di mana kalimat pengembang di dalam paragraf hanya mengacu pada kalimat topik, bukan pada kalimat topik yang lain. Gitu ya. Kepaduan adalah kerjasama yang saling terikatnya kalimat pengembang yang satu dengan kalimat pengembang yang lain. Diasumsikan apabila ada dua kalimat pengembang, maka kalimat pengembang satu dan kalimat pengembang kedua memiliki keterkaitan atau kerjasama yang cukup erat. Perhatikan contoh berikut. Saya bacakan ya teman-teman. Hutan merupakan aspek ekologis yang berada di atas permukaan bumi. Sejatinya bentuk bumi bukanlah bulat dengan pepat di kedua kutubnya, tetapi bentuk bumi justru adalah datar. Seseorang yang masanya 60 kg berdiri di atas lantai datar, bila kedua kaki orang tersebut menutup lantai seluas 500 cm persegi, maka ia memiliki kaki yang besar, mungkin ukuran sepatunya 4. Kalau dipikir-pikir, investasi di Kodomo lucu juga. Bis berjalan di pinggir pantai sambil menunggu tanggapan Lesti. Nah, ini bukan contoh paragraf yang baik karena tidak punya kesatuan dan kepaduan. Lalu bagaimana menyusun sebuah paragraf? Mudah, ada 3 cara menyusun paragraf. Pertama, teman-teman harus menentukan ide pokok. Kemudian teman-teman membuat kalimat atau kelompok kata yang dapat menyampaikan ide pokok tersebut. Kemudian teman-teman menambahkan kalimat topik tersebut disusul dengan kalimat pengembang atau beberapa kalimat pengembang. Contohnya seperti berikut. Ide pokok, saya ingin mengatakan bahwa tanah punya arti yang penting. Ide pokok saya adalah arti penting tanah. Kemudian saya susun kalimatnya menjadi tanah memiliki arti penting bagi manusia. Dan saya bisa mengembangkan kalimat-kalimat seperti ini. Tanah menjadi pondasi pokok kegiatan manusia di bumi. Ya, adakah kegiatan manusia yang tidak menginjak tanah? Ternyata tidak ada ya. Tanah dapat menjadi media bercocok tanam. Ya, bisa ya. Tanah dapat berfungsi sebagai tempat tinggal. Tentu saja. Semua tempat tinggal kita, latarnya adalah, atau pondasinya adalah tanah. Selain itu, tanah dapat digunakan sebagai media investasi. Ya, jual tanah, jual beli tanah, kekayaan. Itu bisa menggunakan tanah. Nah, contoh penyusunan paragraf. Kita nanti akan menyusun paragraf ya. Kita akan melihat bagaimana pola-pola pengembangan sebuah paragraf. Nah, di sini di kiri teman-teman dapat melihat contoh dari umum ke khusus atau deduktif dan khusus ke umum atau induktif. Bedanya adalah letak kalimat topik atau kalimat pokok tersebut, gitu ya. Bisa teman-teman lihat dari sini. Mungkin teman-teman bisa pause untuk membaca. Kita lanjut saja untuk menghemat durasi. Nah, contoh tersebut merupakan contoh pembentukan kesatuan. Lalu bagaimana membentuk kepaduan? Kepaduan itu bisa dicapai melalui setidaknya 5 cara ini menurut Wibowo. Pemakaian kata tunjuk,
pemakaian kata pengganti, pemakaian kata hubung, penggunaan pengulangan, dan penghilangan unsur terulang. Kita lihat satu persatu. Pertama, contoh pemakaian kata tunjuk. Nah, kita lihat penggunaan kata tunjuk yang ada dalam paragraf ini. Hal-hal berikut merupakan faktor penting dalam penilaian. Secara berturut-turut, persentase terbesar didapat dari nilai ujian akhir 40%, diikuti dengan nilai ujian sisipan 30%, lalu tugas perkuliahan 20%, dan terakhir presensi kehadiran 10%. Nah, di sini kita menggunakan kata tunjuk. Ujian, tugas, presensi merupakan faktor-faktor penting dalam penilaian. Kemudian kita memakai penggantian. Penjadwalan kampanye ditetapkan secara ketat mengingat kualitas parpol yang akan memperebutkan suara cukup besar. Mereka, lihat kata mereka ini, itu menggantikan parpol. Akan mulai jadwal kampanye usai rapat KPU minggu depan. Setelah itu, mereka dapat melakukan kampanye seusai jadwal masing-masing parpol. Peserta yang melakukan kampanye tidak sesuai jadwal akan diberi teguran hingga sanksi. Nah, di situ ada kata mereka dan peserta merupakan pengganti dari parpol. Lalu contoh pemakaian kata hubung. Kata hubung itu ada dua, kata hubung intrakalimat dan kata hubung antar kalimat. Setelah mengoreksi tugas teman-teman, saya merasa terharu. Saya menemukan beberapa mahasiswa yang mendapat skor 30, 20, bahkan 10. Oleh karena itu, diperlukan tambahan kuis untuk memperbaiki nilai kumulatif mereka. Nah, di sini ada kata hubung ya. Kata hubung oleh karena itu. Gitu ya. Merupakan kata hubung antar kalimat. Gitu. Kemudian contoh penyebutan berulang. Pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pendidikan dapat dilihat sebagai upaya pewarisan dari generasi ke generasi. Pendidikan dapat dipandang sebagai upaya pemindahan pengetahuan dan nilai-nilai. Pendidikan diasumsikan sebagai usaha pembentukan modal SDM untuk membentuk tenaga kerja dalam membangun bangsa. Ya, di sana ada penyebutan pendidikan yang berulang-ulang. Kemudian contoh penghilangan unsur terulang. Selain diulang-ulang, kadang-kadang kita perlu menghilangkan itu supaya tidak jemu ya. Dewasa ini terlihat orang kembali menggunakan sarung dan kebaya. Ada yang menggunakan sarung dan kebaya demi alasan mode. Ada yang memakainya sebagai busana sehari-hari. Ini pengulangan unsur orang. Ya. Ingat, teman-teman menyusun paragraf dengan cara menentukan topik dulu, kemudian membuat kalimat topik, kemudian membuat kalimat pendukung topik tersebut. Ya, membuat paragraf itu mudah, ada 3 langkah. Lalu, gunakan kata tunjuk, kata pengganti, kata penghubung, pengulangan, dan penghilangan. Ya, kata tunjuk, teman-teman bisa googling lagi, kata pengganti itu apa, pengulangan apa, penghilangan apa, kata penghubung apa. Teman-teman bisa googling atau nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di WhatsApp group. Kemudian macam paragraf ini ada banyak sekali teman-teman, kita bisa lihat satu persatu. Sebenarnya teman-teman juga bisa melihat dari internet, kita akan bahasnya agak cepat ya. Macam-macam paragraf itu ada 3 kalau kita berdasarkan Pak Rida Wibowo ya. Sifat atau tujuan, isi atau fungsi, dan kemudian yang bawah adalah jenis ya. Dari sifat dan tujuan itu ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Ya, tujuan dari paragraf itu memang membuka, menghubungkan, atau menutup dari sebuah wacana atau sebuah tulisan. Kemudian dari isi atau fungsi ada paragraf analogi, ya kan, membandingkan. Kemudian paragraf contoh, ya kan, berfungsi sebagai pemberi contoh. Sebab akibat, ya kan, fungsinya menjelaskan sebab dan akibat yang terjadi. Kemudian proses, ya, berfungsi untuk menjelaskan sebuah proses. Kemudian jenis paragraf tersebut, jenis bagaimana di dalam paragraf itu bekerja unsur-unsur bahasanya. Pertama deskriptif, ekspositoris, dan argumentatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, paragraf pembuka. Dari namanya ini sudah tahu ya, paragraf ini berfungsi sebagai pembuka. Misalnya bisa teman-teman baca di sini. Ya.
Di sini biasanya digunakan untuk membuka sebuah buku, sebuah capture, sebuah sidang, sebuah perkuliahan gitu terkait dengan uh, literasi keuangan. Kata-katanya seperti ini. Dewasa ini kesadaran tentang literasi keuangan semakin meningkat. Ya kan? Di situ dilihat bagaimana orang mencoba menangkap kegelisahan-kegelisahan yang ada dalam masyarakat. Ya kan? Kemudian dikerucutkan menjadi masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya kan? Semakin banyak orang muda yang belajar akuntansi sejak dini dari sumber-sumber yang baik. Ya kan? Sudah tahu kira-kira nanti paragraf berikutnya membahas tentang apa. Ya, paragraf pembuka ini digunakan sebagai paragraf pengantar dari sebuah tulisan. Ya. Apa fungsinya paragraf pembuka? Ya, untuk mengkontekskan orang yang membaca. Ya. Saya sangat sedih apabila ada teman-teman tidak menggunakan paragraf pembuka. Ya. Tiba-tiba langsung pembahasan. Ya, ini membahas terkait apa gitu. Apalagi tidak semua orang mungkin familiar dengan ilmu atau topik yang Anda bahas. Lalu paragraf penghubung ya, ini paragraf digunakan untuk menghubungkan paragraf pembuka dan paragraf isi misalnya. Dalam contoh ini saya menggunakan paragraf yang menghubungkan paragraf pembuka dan paragraf isi nanti. Seperti ini. Ya, di sini sudah mulai disampaikan bagaimana tulisan itu atau percakapan itu atau buku itu akan membahas sesuatu. Oleh sebab itu, buku ini ingin membahas kiat-kiat apa saja yang perlu diperhatikan anak muda dalam literasi keuangan yang baik. Mulai dari cara mengatur keuangan, misalnya mengatur pengeluaran, penyimpanan, dan penggunaan dana yang sehat. Ya, ini cuma 2 kalimat ya, tapi sudah cukup untuk menghubungkan paragraf pembuka dan paragraf isi. Nah, yang terakhir adalah paragraf penutup. Biasanya ini ada di akhir sebuah tulisan atau akhir sebuah percakapan gitu ya. Demikianlah paparan beberapa kiat mengatur keuangan di masa muda. Jangan sia-siakan kesempatan muda ini untuk belajar mengatur diri sendiri demi terwujudnya mandiri keuangan di masa muda. Ya, biasanya ada pengingat-pengingat seperti itu. Yang berikutnya, paragraf berdasarkan isi dan fungsi. Paragraf perbandingan. Ya, ini untuk membandingkan satu hal dengan hal lain. Dalam contoh ini saya membandingkan kuliah daring dan kuliah luring, ya kan? Dengan spek dan ciri-ciri yang seimbang. Nah, itulah paragraf perbandingan. Dia menunjukkan bahwa ada sesuatu yang pantas dibandingkan, ya cukup binary bagaimana dua sistem itu bekerja atau dua hal itu bekerja. Ya. Selanjutnya paragraf analogi, ya kan? Analogi ini juga perbandingan, tetapi membandingkan sesuatu yang mungkin lebih dikenal daripada yang sesuatu yang kurang dikenal. Kan? Misalnya kuliah luring dan kuliah daring itu tersebut ya. Kuliah luring itu sudah tahu hambatannya jelas, kesehatan karena sedang pandemi. Namun ada sisi positif yang bisa dikembangkan dari kuliah daring yang mungkin orang tidak tahu, mungkin banyak orang tidak tahu, ya kan? Nah, ini adalah paragraf analogi, mengenalkan sesuatu yang kurang populer, kurang banyak orang yang tahu, dengan sesuatu yang mungkin sama atau perbandingannya seimbang dengan yang sudah diketahui. Ya kan kuliah luring kan teman-teman sudah tahu ya, atau mungkin tidak tahu ya karena belum pernah kuliah luring ya. Tapi ya inilah salah satu contoh paragraf analogi seperti itu. Lalu paragraf contoh. Nah, paragraf contoh ini memberikan contoh, ya kan? Fungsinya adalah memberikan contoh. Ini contoh efektifnya pembelajaran daring bisa didukung oleh pembelajaran terbalik. Ya, ini menjelaskan efektifnya kuliah daring yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Gitu ya. Dengan pembelajaran terbalik, ya kan? Contoh salah satu fitur dari pembelajaran daring adalah pembelajaran terbalik, di mana materi bisa diakses sebelum perkuliahan. Atau teman-teman dengan membaca LMS, dengan mengetahui materi apa yang akan dipelajari, teman-teman bisa mencari bahan tersebut sebelum perkuliahan. Dan tinggal nanti teman-teman apabila ada pertanyaan tinggal ditanyakan. Itu salah satu efektifnya kuliah daring dengan metode pembelajaran terbalik atau flip learning. Kemudian paragraf sebab akibat. Ya,
Ini biasanya fungsi ya kita untuk mengetahui sebab dari sebuah fenomena. Misalnya, akhir-akhir ini ramai kasus investasi bodong, mulai dari skala kecil sampai besar ya. Semua itu sebenarnya akibat kekurangnya literasi keuangan pada masyarakat kita. Literasi keuangan perlu diberikan kepada masyarakat supaya mereka memiliki kesehatan dan kelogisan dalam mengelola harta mereka. Itu ya, ini sebab akibat. Saya mengajukan ide bahwa ramainya kasus investasi bodong ini karena orang kurang mengetahui atau kurang memiliki kemampuan literasi keuangan yang cukup. Itu contoh paragraf sebab akibat. Kemudian paragraf proses. Nah, ini biasanya untuk prosedur ya, cara-cara teman-teman membuat sesuatu, cara-cara teman-teman melakukan sesuatu. Nah, misalnya di ide pokok dari ini adalah saya ingin membawakan proses dalam penyiapan perkuliahan. Cara menyiapkan perkuliahan sebagai berikut. Kenali topik yang akan dibawakan. Ya, teman-teman suatu saat mungkin akan membawakan materi atau membawakan kuliah, membawakan pelajaran. Itu teman-teman harus mengenali topik yang akan dibawakan. Itu penting. Dimulai dengan membaca capaian pembelajaran. Ya, kita mau apa? Pembelajaran ini mau apa? Mau mengenalkan aja? Mau mengenalkan paragraf seperti sekarang? Ya, saya batasi materinya hanya untuk pengenalan paragraf, gitu ya. Tidak sampai analisis paragraf, ya kan? Tentu saja itu akan dilakukan pada mata kuliah yang lain. Kemudian saya menyesuaikan materi ajar dengan capaian tersebut. Tentu saja saya tidak akan membuat capaian pembelajaran yang sangat spektakuler untuk perkuliahan saat ini karena kita sedang dalam pengenalan paragraf saja. Kemudian menyiapkan bahan ajar yang melatih imajinasi. Mungkin dari contoh-contohnya, mungkin dari pembawaan teman-teman. Kemudian dikemas dalam bentuk yang fleksibel dan mudah. Fleksibel dan mudah itu mudah digunakan. Teman-teman juga bisa menggunakannya sendiri apabila terjadi hambatan tertentu. Nah, itu fleksibel dan mudah. Kemudian mungkin kalau bisa ditambahkan itu murah ya. Tapi itu aspek yang berbeda. Kemudian paragraf deskriptif. Ya, deskriptif ini menjelaskan supaya teman-teman bisa menangkap secara indrawi bagaimana yang terjadi di sana. Ya kan? Silakan dibaca materi ini. Nah, teman-teman saat membaca paragraf itu bisa merasakan hari itu cerah, tapi matahari masih malu berselimut embun pagi. Kan? Beberapa burung mulai berisik di pucuk-pucuk pohon bambu. Kakiku pun masih dingin melangkah ke tepi sungai. Tanganku masih dingin memegang kail pancing. Ya kan? Masih dingin, semuanya benda-benda semuanya dingin. Tetapi tekadku membara. Aku ingin memancing di sungai itu. Ya. Ini gambaran hati kegalauan seseorang dengan menceritakan indera-indera yang dia tangkap dari kejadian atau setting yang ada di saat itu. Kemudian ekspositoris, ya kita mengekspos, gitu ya, memberikan paparan, pajanan gitu, pada orang lain tentang suatu hal. Ini beda dengan deskripsi tadi yang sangat luas ya. Tapi kalau ekspositoris dia fokus pada sesuatu, ya kan? Dalam hal ini paragraf ini menceritakan belajar bahasa Indonesia itu dimulai dari 3 hal, baik, benar, dan berguna. Ya kan? Sudah fokus belajar bahasa Indonesia itu di situ gitu ya. Baik yang dimaksud adalah dalam berbahasa kita harus menggunakan unsur bahasa, kata, kalimat, dan gaya bahasa sesuai dengan setting kita berbicara. Kita ngomong sama siapa sih? Kita ngomongin apa sih? Gitu ya. Kita ngomong di mana? Gitu. Kita posting di mana? Itu penting. Nah, benar adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan tata bahasanya. Saat santai menggunakan tata bahasa ragam santai dan sebaliknya. Kalau ragamnya formal ya pakai bahasa formal. Yang dimaksud berguna adalah berbahasa dengan mempertimbangkan efisiensi dan keekonomisan bahasa misalnya. Ya cukuplah mengatakan seperlunya saja, tidak perlu berlebihan. Kemudian ekonomis bahasa. Kita pakai ragam yang sesingkat mungkin yang bisa ditangkap orang lain tanpa mengurangi informasi yang bisa disampaikan. Gitu. Ini ekspositoris, contoh paragraf ekspositoris, bagaimana kita mengekspos hal yang ingin kita eksposkan kepada mereka, namun hal tersebut khusus. Lalu argumentatif. Argumentatif itu memberikan pendapat yang dipercayai oleh
orang lain. Dengan argumentatif kita harus menunjukkan bukti-bukti. Ini biasanya ada di ragam ilmiah, namun saya contohkan di ragam yang biasa. Misalnya pada kenyataannya pelajaran bahasa Indonesia dianggap gagal. Ya, banyak orang muda mulai berbahasa selain bahasa Indonesia di muka umum. Tes kemampuan berbahasa Indonesia rata-rata pelajar juga kurang memuaskan. Pada jenjang mahasiswa, kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia juga dianggap kurang. Ya, ini argumentasi, bisa percaya, bisa tidak, nanti tinggal dilihat aja data-datanya. Ini paragraf argumentatif, memberikan argumen pada kenyataan atau senyatanya yang ada. Lalu paragraf naratif, narasi ya, menceritakan. Ya. Banyak mahasiswa yang tidak tahu kalau hari ini adalah hari libur nasional. Kejenuhan mahasiswa pada pembelajaran membuat mereka sulit membedakan hari libur dan tidak. Barangkali itu dimulai sejak mereka berkuliah secara daring. Ketidakharusan ke kampus membuat mereka lupa hari libur itu apa. Ya, sama, semuanya dari kampus, semuanya dari kos-kosan. Jadi terasa libur semua. Begitu libur beneran, bingung. Ya. Nah, gitu. Ini paragraf naratif menceritakan bagaimana sebuah proses itu terjadi, bagaimana sebuah kenyataan, sebuah peristiwa itu dituliskan dalam sebuah paragraf. Ya, ada urutan ceritanya, ada gaya-gaya berceritanya seperti itu. Kemudian pengembangan paragraf itu, ini slide yang terakhir ya. Pengembangan paragraf itu bisa dilakukan secara 3 hal. Yang ini teman-teman mungkin bisa dilakukan secara otomatis ya. Teman-teman bisa melakukan ini tanpa teman-teman harus belajar ini ya. Misal alamiah, kronologi waktu. Teman-teman bisa menceritakan mungkin dari pagi sampai sore teman-teman aktivitasnya apa. Ya. Nulis laporan penelitian dari pagi hingga sore itu latihan penelitian apa yang dilakukan. Kronologi narasi, bagaimana proses pengambilan gambar misalnya, proses pengambilan bukti transaksi, ya kan? Kronologi naratif, bagaimana proses membuka tabungan gitu bisa. Lalu alamiah, sebab dan akibat, tadi saya sudah contohkan jenis paragraf sebab akibat. Bagaimana misal corona mulai menyebar, corona mulai hilang gitu kayak misalnya seperti itu. Nah, ini pengembangan paragraf. Kemudian klimaks dan anti klimaks, ya kan? Bagaimana paragraf mulai dari awal yang slow kemudian meningkat pada pokok permasalahan, atau sebenarnya dari pokok permasalahan ke bawah, atau umum ke khusus dan khusus ke umum, ya kan? Dari umum dulu, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dari apa namanya, dari yang umum misalnya, dari umum ke khusus misalnya dari kalimat topik dulu, ya kan? Kemudian ke kalimat pengembang, atau dari kalimat pengembang dulu baru ke kalimat topik. Ya, seperti itu perkuliahan kita hari ini. Ini sudah sampai pada akhir presentasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan, dan nanti ada tugas silahkan teman-teman kerjakan. Silahkan teman-teman membuat tanpa mencontek atau berusaha meniru, mengcopy paste paragraf milik orang lain gitu ya. Jadi silahkan menggunakan paragraf atau topik yang sudah disediakan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.